Halo semua, semua, saya Hoirudin Harahap. saya Ayu Rekno. Saya Julita. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 3 3 pada hari akan ini kami akan membahas membahas mengenai analisis pendidikan kewarganegaraan sebagai penguatan integrasi nasional di era modern. Sejak awal abad ke-20, struktur masyarakat Indonesia yang masih kesukuan mulai tergugat karena munculnya ide nasionalisme dan integrasi dari sekelompok elit Nusantara. Wacana tentang perwujudan integrasi nasional di Indonesia telah banyak dibahas dan dibincangkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan institusi-institusi yang terkait. Perwujudan integrasi nasional ini menjadi penting karena pada dasarnya dalam pembangunan nasional dibutuhkan gerak yang searah dari berbagai pihak dalam sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengarah kepada kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Jadi, bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional? Bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan integrasi nasional di era modern? Dan bagaimana cara menjaga agar integrasi nasional dapat terjaga pada era modern? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi ancaman integrasi nasional. Bentuk ancaman terhadap proses integrasi nasional dibedakan ke dalam 5 bidang, yaitu yang pertama, bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Kedua, bidang ideologi. Ideologi yang cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila ada ideologi komunis dan liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan ancaman yang paling serius sebab tidak hanya mempengaruhi Indonesia, liberalisme juga mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Apalagi saat ini telah memasuki era globalisasi. Era globalisasi membuat ideologi liberalisme berkembang secara cepat. Kemudian, bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, cepat atau lambat, perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Keempat, bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Bagaimana kita dapat menguatkan integrasi nasional negara kesatuan Republik Indonesia? Salah satunya adalah mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Menurut Udin S. Winata Putra, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ruang lingkup pembagiannya dengan pengertian sebagai citizenship education secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Masalah integrasi nasional sebagai upaya menuju integritas bangsa di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya, diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Apa komponen utama pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat yang demokratis di Indonesia? Jawabannya adalah kecerdasan warga negara ataupun civil intelligence yang mencakup 3 komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan ataupun civil knowledge, kecakapan atau kemampuan kewarganegaraan, civil skill, dan sikap atau watak kewarganegaraan, civil disposition.